Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk hari ini siapa yang mau memimpin doa? Baik Pak, untuk pembelajaran hari ini alangkah baiknya berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Sebelum memasuki agenda pembelajaran kali ini, Bapak mau ngabsen dulu. Untuk Irfan Setiawan, Hadir Bapak. untuk Rizwan Peri, untuk Yanto Surmawan. Baik. Apakah ada yang masih ingat tentang materi yang sudah diterangkan minggu kemarin? Materi kemarin yaitu tentang macam-macam posisi pengelasan Pak. Baik, sekarang ada yang masih ingat? Tidak, ada beberapa posisi pengelasan. Ada 5 Pak, yaitu ada pengelasan posisi di bawah tangan, posisi pengelasan mendatar atau horizontal, posisi pengelasan vertikal, posisi pengelasan di atas kepala atau overhead. Yang terakhir itu ada pengelasan pipa Pak. Bagus. Selanjutnya ada yang bisa menjelaskan tentang posisi pengelasan bawah tangan sama posisi pengelasan di atas kepala atau overhead? Saya Pak. Boleh, silahkan. Nah, untuk posisi pengelasan bawah tangan adalah posisi yang paling mudah dilakukan. Posisi ini dilakukan untuk pengelasan pada kerja, dan untuk posisi pengelasan di atas kepala atau overhead adalah posisi pengelasan di atas kepala melibatkan pengelasan yang dilakukan dari bawah benda kerja menuju ke atas. Artinya, benda kerja berada di atas kepala welder dan elektroda elas berada di bawah benda kerja. Posisi ini membutuhkan keterampilan tingkat tinggi karena lokasi cenderung mengalir ke bawah akibat gravitasi, sehingga bukan kontrol yang tepat untuk menghindari tragedi yang berlebihan. Bagus, masih pada ingat. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang macam-macam sambungan dan arti kode untuk pengelasan. Baik, macam-macam sambungan las. Untuk macam-macam sambungan las itu ada 6. Yang pertama, sambungan sudut dalam. T-join atau L-join adalah jenis sambungan las yang terdiri dari dua benda kerja yang disambungkan pada sudut 90 derajat membentuk bentuk T. Yang kedua ada sambungan sudut luar. Corner join adalah jenis sambungan las di mana dua benda kerja disambungkan pada sudut 90 derajat membentuk bentuk L. Dan yang ketiga ada sambungan tumpang. Lap join adalah jenis sambungan las di mana satu benda kerja ditumpangkan di atas benda kerja lainnya. Ini menciptakan area di mana kedua permukaan logam bertemu dan dapat dilas bersama-sama. Kemudian yang keempat ada sambungan sumbat. Plug join adalah jenis sambungan las di mana satu benda kerja berbentuk lubang dan benda kerja lainnya berbentuk silinder atau plug yang dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Ini digunakan untuk mengisi lubang dengan logam pengisi. Dan yang kelima ada sambungan celah. Slot join adalah jenis sambungan las yang melibatkan dua benda kerja yang disambungkan dengan cara menciptakan slot atau lubang pada salah satu atau kedua benda kerja. Dan yang terakhir ada sambungan tumpul
atau butt joint adalah jenis sambungan las yang menggabungkan dua benda kerja dengan cara menyatukan ujung-ujungnya secara sejajar. Kemudian ada arti kode. Arti kode untuk elektroda SMAW. Kode elektroda untuk SMAW biasanya mengikuti format tertentu, yaitu memberikan informasi tentang komposisi kekuatan dan jenis elektroda. Untuk kode elektroda SMAW adalah E7018. E menunjukkan bahwa ini adalah elektroda las. 70 menunjukkan kekuatan tarik minimum dari logam las. 1 menunjukkan posisi pengelasan yang diizinkan. Dan 8 menunjukkan jenis elektroda. Kemudian ada wear filler electrodes untuk GMAW. Gas metal arc welding. Untuk kode elektroda pengisi pada GMAW juga mengikuti format tertentu, seperti ER70S6. ER menunjukkan bahwa ini adalah elektroda atau filler rod. 70 menunjukkan kekuatan tarik minimum dari logam las dalam ribuan PSI, seperti pada SMAW. Sedangkan S menunjukkan bahwa ini adalah kawat padat solid wire. Dan 6 mengindikasikan jumlah agen deoksidasi dan sifat lainnya dari elektroda. Angka ini menunjukkan bahwa lebih banyak deoksidizer telah ditambahkan yang bermanfaat saat mengelas pada permukaan kotor atau berkarat. Kemudian tungseng dan filler untuk GTAW. Gas tungseng arc welding. Dalam proses GTAW, kode untuk tungseng dan filler rod juga memiliki arti khusus. Contoh kode tungseng adalah EWTH2 dan filler rod seperti IR38L. Tungseng EWTH2 sama dengan E menunjukkan bahwa ini adalah elektroda. W menunjukkan tungsten. TH menunjukkan bahwa tungsten tersebut mengandung thorium sebagai aditif untuk meningkatkan konduktivitas listrik. Sedangkan 2 persentase thorium dalam tungsten, 2% thorium. Filler rod IR38L sama dengan E menunjukkan bahwa ini adalah elektroda atau filler rod. R308 menunjukkan bahwa ini adalah stainless steel grade 308. Dan L menunjukkan bahwa ini adalah low carbon elektroda yang mengurangi resiko karbida saat pengelasan. Setelah Bapak menjelaskan materi tadi, Bapak akan mengetes pemahaman kalian. Sekarang, ada yang bisa jelaskan apa perbedaan sambungan tumpang dan sambungan tumpul? Untuk Irfan, apakah bisa menjelaskan? Baik, Pak. Untuk sambungan tumpang atau lap join adalah jenis sambungan di mana satu benda berjaya ditumpangkan di atas benda kerja lainnya. Ini menciptakan daya di mana kedua permukaan logam bertemu dan dapat diulas bersama-sama. Sedangkan sambungan tumpul atau join adalah jenis sambungan las yang menggabungkan dua benda kerja dalam menyatukan ujung-ujungnya secara sejajar. Seperti itu, Pak. Bagus. Berarti Irfan, kamu memperhatikan dengan baik ya. Selanjutnya Bapak ada pertanyaan lagi buat Rizwan, yaitu coba jelaskan tungsten dan filler untuk GTAW, gas tungsten arc welding.
Izin menjawab, Pak. Boleh, silahkan Rizwan. Ini Irfan, Pak. Rizwannya nggak respon. Oh, Rizwannya lagi ke air. Tadi ngecat ke Bapak. Boleh Irfan, silahkan. Baik, Pak. Untuk dalam proses GTAW, kode untuk tungsten dan pillar rod juga memiliki arti khusus. Contoh kode tungsten adalah EWTH 2 dan untuk filter ROD bisa seperti ER308L. Nah, untuk tungsten itu seperti tadi Bapak yang sudah dijelaskan. Untuk EWTH2 itu E-nya menunjukkan bahwa ini adalah elektroda. Nah, untuk W-nya itu menunjukkan tungsten. Dan TH menunjukkan bahwa tungsten tersebut mengandung thorium atau TH sebagai aditip untuk meningkatkan konduktivitas listrik. Nah, untuk dua ini persentase thorium dalam tungsten 2% thorium pilarun. Nah, yang juga ada ER308L. Nah, untuk E-nya itu menunjukkan bahwa ini adalah elektroda atau pilarun. Untuk R308 menunjukkan bahwa ini adalah stainless steel R308. Untuk L menunjukkan bahwa ini adalah low carbon elektron yang mengurangi risiko karbida saat pemasangan. Cukup, Pak, dari saya. Benar. Terima kasih untuk Irfan yang sudah menjelaskan pertanyaan dari Bapak. Kemudian, Bapak memberikan kesempatan bagi kalian untuk bertanya jika masih ada materi yang belum dipahami. Mohon maaf, Pak, izin bertanya. Boleh, silahkan. Saya tuh masih bingung, Pak, untuk sambungan T join itu seperti apa ya, Pak? Saya masih kurang mengerti. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi sesuai namanya ya, T-join adalah jenis sambungan yang berbentuk menyerupai huruf T. Tipe sambungan ini banyak sekali diaplikasikan untuk konstruksi atap, conveyor, dan beberapa jenis konstruksi lainnya. Sambungan T dibuat dengan memotong dua bagian pada sudut 90 derajat dengan satu bagian yang terletak di tengah bagian lainnya secara tegak lurus yang membentuk huruf T. Nah, seperti dalam gambar ini yaitu sambungan T join. Jadi sambungannya itu harus tegak lurus. Apakah sudah dipahami, Irfan? Baik, Pak, sudah. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin cukup, Pak, saya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, pembelajaran hari ini kita tutup. Siapa yang mau memimpin doa? Boleh, Pak, saya. Silahkan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Doa dicukupkan. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semangat, kesabaran, dan dedikasi kalian sepanjang pembelajaran hari ini. Meski pembelajaran kita cukup panjang, kalian telah menunjukkan komitmen luar biasa untuk terus mengikuti rangkaian pembelajaran dan berkembang. Ini bukan hanya tentang menyelesaikan sebuah proses, tapi juga tentang menanamkan kebiasaan untuk tidak menyerah meski tantangan menghadang. Ingatlah, setiap usaha yang kalian berikan hari ini adalah investasi besar untuk masa depan kalian. Jangan takut untuk gagal, karena setiap langkah, bahkan yang sekecil kalipun adalah bagian dari proses menuju sukses. Saya bangga dengan kalian semua, dan saya yakin dengan semangat ini kalian mampu mencapai lebih banyak hal di masa depan. Selamat beristirahat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan energi dan antusiasme yang baru. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.